Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, ketemu kembali dengan saya Fitri Anggreni dari Geraha BK3S Lantai 3 Salemba Tengah. Kami hadir bagian untuk negeri tiada hari tanpa pengabdian. Batavia Smart Channel hadir untuk memberikan informasi, komunikasi, serta edukasi. Kali ini kita bertemu kembali oleh tamu yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Prof. Bambang Saputra SHMH. Bapak gimana kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah ketemu lagi. Iya Pak, nggak bosan kan Pak datang ke Batavia Smart Channel? Enggak, apalagi ketemunya dengan Enggak Fitri nih. Oh iya, aduh jadi malu betah Pak. di sini, pengen sering ke sini. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Jadi gini nih Prof, kita mau langsung aja nih bahas sesuatu yang lagi viral banget nih di sosial media. Jadi sosial media saat ini tuh lagi riuh banget nih sama permasalahan tentang pacaran. Dan tentunya pacaran itu kan udah menjadi sebuah budaya ya di terutama di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi gimana nih Prof, pandangan Prof mengenai pacaran dari sudut pandang budaya kita yang ada tuh ketimuran gitu Prof? Oke, aduh, jadi merasa semakin muda lagi saya ini. Perasaan masih seperti mahasiswa lagi nih, padahal udah jadi dosen sekarang ya. Tapi karena temanya tentang pacaran, saya coba kembali mememorikan pengipiran saya pada saat masih muda. Kebetulan gini, dulu saya pernah menulis buku tentang ritualisasi Valentine, surga di tengah prahara, yang di dalamnya ya banyak membahas tentang aturan-aturan bagaimana pacaran, termasuk menurut budaya kita sebagai orang timur, sebagai orang Indonesia, dan dari sudut pandang agama. Jadi dalam pandangan saya, kira-kira pacaran itu boleh enggak sih? Kan kira-kira seperti itu. Iya betul. Kalau ditanya, ada baiknya. Karena apa? Untuk benar-benar kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan pun dalam kitab suci, dalam Al-Quran juga menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga dapat berinteraksi sosial, dapat ketemu jodohnya, sehingga membentuk satu tatanan kehidupan rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apakah dari sudut pandang itu salah? Tentu ketika menjalankannya, ketika menjalankan proses perkenalan yang dinamakan pacaran dalam konteks Indonesia, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu dari sudut budaya. Ketika hal-hal yang kita lakukan dalam proses perkenalan itu tidak bersinggungan, masih dalam batas-batas wajar dalam konteks budaya kita sebagai orang Indonesia, kita berkenalan dengan keluarganya, kita memperkenalkan keluarga kita dengan keluarga dia, yang intinya silaturahmi, hubungan antara kedua belah pihak, yaitu sah-sah saja sepanjang tidak menyimpang dari budaya-budaya yang ada, kan seperti itu. Kemudian dari sudut agama sangat sederhana. Manusia diciptakan Tuhan secara fitrah adalah suci. Jadi asal dasar kesucian itu yang ada pada diri kita sebagai manusia yang terlahir tidak boleh tercederai. Apapun aktivitasnya, apapun perbuatannya, apapun yang dilakukan dia selama di dunia ini, mau itu belajar kalau dia anak pelajar, mau pacaran ketika dia remaja dengan konteks pacaran dalam arti saling mengenal antara hubungan dua jenis, boleh-boleh saja sepanjang dapat terjaga kebersihan hatinya, sepanjang dapat terjaga kebersihan lahir dan batinnya tidak tercederai, itu boleh-boleh saja dalam pandangan saya. Karena apa? Karena keinginan pacaran atau daya dorong secara nurani untuk mengenal lawan jenis kita di saat-saat kita ingin melakukan hubungan dalam konteks ingin berumah tangga, itu memang sebagai fitrah manusia, yang laki-laki mencari perempuan, yang perempuan mencari laki-laki. Nah, bagaimana sekarang tugas kita mengikuti dorongan nurani itu dengan tetap menjaga koridor
hukum-hukum Tuhan yang tidak dilanggar, dan budaya-budaya kita sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia juga tidak tercederai. Mungkin itu konteksnya. Lalu nih Pak, sekarang ini kan bukan hanya konteks pacaran ya Pak yang terkenal di budaya kita, ada juga yang namanya ta'aruf nih Pak. Kalau ta'aruf ini sudut pandang Bapak seperti apa ya Pak? Nah ya itu tadi, kalau ta'aruf tentu lebih mendalam lagi, tapi dalam pandangan saya, dalam konteks yang telah saya paparkan tadi, tidak jauh beda. Ta'aruf itu juga asal katanya saling kenal mengenal. Artinya saling kenal mengenal di situ dalam konteks Islam namanya ta'aruf. Ya, perkenalan antara lelaki dan perempuan dalam konteks menjaga kesucian, menjaga kebersihan lahir dan batin, karena khawatir ketika dalam perkenalan itu ada saja hal-hal yang mengganggu sehingga kita tidak suci lagi, maka muncullah istilah ta'aruf. Tapi ta'aruf itu harus benar-benar diterjemahkan adalah saling mengenal hubungan antara kedua belah pihak, supaya nanti di kemudian hari setelah sama-sama ingin melaksanakan akad, ingin berumah tangga, tidak ada penyesalan di belakang hari. Si A kekurangannya begini, si B kelebihannya begini, si laki-laki kelebihannya begini, si perempuan kekurangannya begini. Artinya apa? Supaya saling mengisi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak menjadi satu kesatuan yang dapat melanggengkan satu perjalanan rumah tangga setelah menikah. Oke, sebenarnya definisi pacaran dan ta'aruf itu tidak jauh berbeda ya Pak, tapi tidak ada jauh berbeda. perbedaan. Konteksnya dalam ta'aruf itu adalah menjaga kesucian dirinya secara fitrah yang diberikan Tuhan sejak lahir. Apapun aktivitasnya, baik itu berinteraksi sosial dengan masyarakat, nggak hanya dalam pacaran harus menjaga diri. Jadi konteks ta'aruf itu kan hanya menjaga kesucian dalam konteks pacaran, tapi dalam konteks fitrah lebih luas. Artinya apa? Menjaga kesucian diri lahir dan batin agar tetap bersih, tetap dalam waktu setiap saat, kapanpun, apapun aktivitasnya, apapun yang dia lakukan keseharian tetap harus terjaga. Mau dia bekerja, mau dia belajar, mau ke kantor, jadi guru, jadi tukang sayur dan lain sebagainya, tetap kesucian diri yang utama harus dijaga agar dirinya selamat dalam menempuh hidup di dunia menuju akhirat kelak yang bahagia. Sebenarnya lebih banyak manfaatnya yang ta'aruf ya Pak ya kalau dari segi pandang Islam. Ya tentu karena kita mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam, tentu melabeli pacaran itu dengan istilah ta'aruf supaya lebih jelas arahnya dan konteksnya, benar-benar melakukan perkenalan hubungan kedua belah pihak antara lelaki dan perempuan dalam konteks menjaga diri untuk sama-sama tidak tercederai kesuciannya. Itu aja sih. Lalu Pak, kalau dari sisi positif negatif dari pacaran tuh kira-kira apa ya Pak? Jadi itu tadi positifnya ketika dia meningkatkan etos kerja, positifnya ketika dia misalnya dalam belajar semakin semangat, atau dalam hal-hal menggapai prestasi karena ada mitra diskusinya, kawan berbicaranya, sehingga ada pertukaran pemikiran, ada pertukaran pengalaman, sehingga dia benar-benar dapat menciptakan satu kualitas yang lebih tinggi dan lebih gampang mencapai satu cita-cita yang dia inginkan. Itu dari sudut positifnya. Tapi dari sudut negatifnya ya banyak hal, ketika dia tidak bisa menahan diri untuk membelenggu nafsunya misalnya, yang mengarah kepada pengotoran terhadap jasmani dan rohaninya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebelum ada batas-batasan pernikahan. Artinya apa? Hubungan yang dilakukan antara seorang lelaki dan perempuan di luar pernikahan adalah tetap dilarang, sepanjang dia bermitra dengan baik dan tidak melanggar norma-norma agama dan norma adat, tetap dibolehkan, karena hakikat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa
berinteraksi sosial dan tidak bisa dibendung. Membendungnya justru membelenggu manusia, dan membelenggu manusia itu suatu kejahatan kosmis yang terbesar, melawan kudrat dan irada Allah, dan itu tidak akan mungkin dapat dilakukan. Oke, Pak, tapi kan saat ini tuh kan pacaran itu tadi kan Bapak bilang kan itu untuk sebagai media untuk saling mengenal ya antara si perempuan dan si laki-laki. Nah, tapi menurut Bapak nih kira-kira nih pacaran itu perlu nggak sih, Pak? Iya, label pacaran itu perlu nggak sih? Ya, bagi saya kenal mengenal itu sangat perlu, karena konteks Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain supaya dapat lebih dalam berinteraksi dan dapat saling memberi manfaat yang luar biasa. Jadi intinya daripada ta'aruf dalam konteks yang luas adalah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak atas dasar perkenalan itu tadi. Jadi silaturahmi itu akan membuahkan rahmat yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Gitu. Lalu nih Pak, pacaran itu kan kalau bagi anak remaja itu kan sebagai sebuah ikatan ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira nih Pak, pacaran yang ideal itu seperti apa Pak? Ya benar, ada komitmen pasti untuk saling ke depan, saling mengisi. Artinya kita dalam hubungan itu sudah saling mengaitkan diri, mengikat diri dalam konteks tidaklah pula secara hukum, tapi secara ikatan antara kedua belah pihak. Apabila dalam perjalanannya semakin cocok hubungan itu, tentu akan dilanjutkan dalam proses sampai ke akad nikah dan berumah tangga. Tapi apabila tidak, maka ta'aruf itu juga tidak boleh berlama-lama. Jadi di situ konteksnya. Jadi boleh pacaran sepanjang untuk mendalamin lawan jenis kita, untuk melakukan jenjang yang lebih suci, yaitu diikat dalam ikatan pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu nih Pak, kita kan sekarang lagi ngomongin tentang pacaran dan ta'aruf nih Pak. Di sosial media tuh lagi booming banget nih Pak tentang kisah asmara Kaisang Pangarep putra bungsu Bapak Jokowi Pak. Ini ujung-ujungnya sampai Kaisang rupanya ini. Ini Pak. Terus juga kan lagi booming nih Pak istilah dengan kata ghosting ya Pak ya. Jadi si pasangan itu meninggalkan tanpa sedikit pesan gitu Pak. Jadi kayak langsung menghilang saja. Nah, kira-kira Bapak itu ngikutin alur perjalanan mereka nggak sih Pak? Ini khusus tentang Kaisang Pangarep dan Felicia kalau tidak salah pacarnya. Itu ya hal yang wajar-wajar lah, biasa-biasa saja. Kalau kita lihat dari pemaparan saya tadi, masa ta'aruf, masa perkenalan, kalau tidak cocok ya tidak bisa dipaksakan. Cuman apakah dalam perjalanan mereka itu menjaga diri, menjaga kesucian hati dan jasmaninya, yaitu terpulang kepada mereka, hanya mereka berdua yang tahu kepada Tuhan. Tapi dalam konteks pernikahan, di ujung ketika tidak ada kecocokan, maka boleh dihentikan untuk tidak meneruskan sampai ke pernikahan, bahkan berumah tangga. Itu hal yang wajar, hal yang diatur dalam syariat. Artinya apa? Ya kalau nggak cocok akan membawa dampak yang lebih mafsadat, yang lebih rusak kepada kedua belah pihak. Bisa nanti terjadi KDART atau kekerasan dalam rumah tangga atau macam-macam, saling menyakiti, itu akan berakhir dengan perpisahan. Nah, artinya apa? Lawong yang menikah selama ini dalam proses perjalanan rumah tangga pun bertahun-tahun, bahkan sudah kakek nenek, ada yang bercerai, udah punya cucu ada yang bercerai, apalagi kalau cuman sekedar masih pacaran, masih sangat masih sangat sepele banget lah urusannya lah. Jadi kalau gencar di media diperbincangkan menjadi trending topik itu karena mungkin ya karena beliau anaknya seorang pejabat negara, anak seorang sang presiden, ya wajar-wajar aja ingin menelisik apa sih pacaran seperti apa sih. Ya itu tergantung masing-masing melakukan penelitian. Saya harap
komentarnya jangan menjustifikasi seseorang ketika kita tidak tahu persis permasalahan mereka. Itu aja. Kalau kita tidak tahu persis terhadap permasalahan seseorang lantas kita berkomentar, itu ghibah, fitnah namanya. Nah, itu saya rasa. Tapi nih Pak, kan tentunya masyarakat luas kan tahu berita tersebut dari media sosial, di sosial media kan ya Pak. Nah, itu kan juga sosial media itu kan dimulai dari si objeknya, si Kaisang dan si Felicianya yang mengupload keseharian mereka, momen-momen mereka. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, sebuah pengakuan di sosial media itu penting nggak sih Pak? Jadi begini, ada hal-hal yang memang tidak perlulah dipublish. Hal-hal yang bersifat pribadi, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang masih fata morgana. Menurut saya kita lebih dewasa, lebih rasional dalam menyikapin setiap apapun yang mau kita lakukan untuk tidak mengumbar hal-hal yang tidak pasti sehingga mendatangkan fitnah, mendatangkan ujian yang bertubi-tubi buat kita yang akhirnya kita repot sendiri. Saya rasa itu lebih dewasa, harus lebih dewasa. Betul sekali Pak ya. Jadi nggak semua hal itu harus diupload. Seharusnya semua hal itu dimunculkan di publik untuk dilihat semua orang, toh manfaatnya apa, korelasinya apa untuk dirinya. Kira-kira kan harus menimbang seperti, kalau ujung-ujungnya akan jadi fitnah, lebih baik diurungkan, dibatalkan, dan jangan melakukan hal-hal yang kurang terpuji lah. Kira-kira seperti itu. Iya, apalagi kan setiap manusia itu kan punya pemikirannya masing-masing ya Pak ya. Ada yang melihatnya dari sudut pandang positif, ada yang negatif. Jadi ya tidak pasti gitu. Jadi langkah baiknya mending tidak usah terlalu diekspos gitu ya Pak. Terus nih Pak, dari fenomena itu kan jadi netizen itu banyak merespon dengan negatif Pak. Apalagi bukan hanya yang terkenal itu bukan hanya Kaisang dengan Felicia, tapi juga dengan pacar barunya. Dan banyak netizen itu yang tidak setuju nih Pak dengan mereka. Padahal kan itu kan setelah Kaisang juga ya Pak ya, karena itu kan pilihan hati. Nah, kira-kira menurut Bapak ada nggak sih pesan-pesan untuk para netizen ini agar tidak para netizen sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, ketahuilah benar permasalahan seseorang, jangan mengomentarin apalagi menjustifikasi ketika kita benar-benar tidak tahu secara mendalam. Itu akan jadi fitnah, dan pasti komentar kita tidak akan berbobot, pasti salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis permasalahan ini, orang berdua ini apa sih. Kita hari ini ribut, bulan depan CLBK terus nikah, kita nggak tahu. Kita akan menjadi seseorang yang malu ketika hari ini bersorak-sorak tidak karuan netizen terhadap menjustifikasi mungkin terhadap Kaisang begini. Itu hal yang sangat subjektif. Saya rasa harus berpikir smart dulu lah, berpikir rasional, apa permasalahan yang sebenarnya sehingga kita tidak salah berkomentar. Jadi penilaian subjektif itu saya rasa tidak bisa dijadikan dasar, meskipun dilakukan oleh banyak orang, tapi tidak bisa dijadikan dasar suatu kebenaran yang benar-benar secara realistis seperti itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh terlalu menilai seseorang, karena kan kita kan cuma orang lain. Kita itu kan nggak tahu mereka itu sebenarnya aslinya itu seperti apa, di belakang kita seperti apa. Sebenarnya sebagai netizen tuh boleh. Kemudian saya cerita lagi tadi tentang pacar barunya. Ya sah-sah aja, hari ini perkenalan putus, lantas ingin membujang selamanya, tentu tidak. Yang cewek juga apakah ingin merana selamanya, kalaupun hari ini katanya merana tersakiti, kan tidak. Ada pembaruan dalam hidup, ada lembaran baru yang harus dia jalankan, ada cita-cita yang di depan menunggu. Apa yang harus dia lakukan? Tidak boleh stagnan dalam kesedihan, tidak boleh jalan di tempat dalam ketidakpastian. Harus mencari langkah-langkah yang lebih pasti, yang membangun kehidupan kita untuk lebih baik lagi ke depan seperti apa. Mungkin hari ini pacar barunya itu memberikan sugesti, memberikan semangat untuk dia dapat berjuang, meneruskan usaha, membina bisnis sehingga lebih produktif. Saya rasa itu.
istilahnya move on ya Pak ya. Nah, move on, harus cepat move on. Iya, jadi ya orangnya aja udah move on gitu. Jadi teman-teman juga harus move on dan harus menerima keputusan dari masing-masing pihak ya Pak ya. Iya, iya. Oke, sekali lagi kepada Prof Bambang terima kasih telah hadir kembali di Batavia Smart Ya, Channel. sebagai closing statement Oh iya, ingin betul saya sekali. menyampaikan ya, pacaran boleh dalam batas yang wajar, dalam batas yang masih dibenarkan secara budaya dan syariat. Berhubungan saling kenal mengenal antara lelaki dan perempuan pada hakikatnya adalah fitrah perjodohan yang diberikan Tuhan kepada makhluk yang bernama manusia. Cuman dalam proses perjalanannya kita sebagai manusia harus mengikuti aturan supaya kesucian diri kita dalam proses perkenalan tidak tercederai. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Prof. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit pemaparan dari Prof Bambang. Semoga teman-teman makin tercerahkan dan makin bisa memahami nih kira-kira pacaran itu konteksnya harus seperti apa, idealnya harus seperti apa, dan dampak negatif positif itu seperti apa. Terima kasih untuk Bapak Prof Bambang Saputra atas kehadirannya di Batavia Smart Channel. Saya Fitri Anggraini dari Geraha BK3S lantai 3 Salemba Tengah. Kami hadir bagian untuk negeri, tiada hari tanpa pengabdian. Batavia Smart Channel kami hadir untuk memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi.